Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malvin Pradipta Valerian, NPM C1C0191181. Di sini saya akan merangkum video pembelajaran yang telah diberikan guna untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan buku acuan yang berjudul Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang diterbitkan oleh Salemba 4. Pada video kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Karakteristik, prosedur konsolidasi. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Yang dilakukan perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan pengakuisisian terhadap suatu perusahaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum menentukan untuk mengakuisisi. Misalnya, jika perusahaan mengakuisisi perusahaan anak, pertimbangan yang dilakukan adalah apa yang akan didapatkan dari hasil pengakuisisi perusahaan anak tersebut. Lalu, apa pertimbangan seperti reputasi yang baik dengan pelanggan, reputasi manajemen yang baik, maka ada kemungkinan perusahaan pengakuisisi memberikan atau mengeluarkan biaya akuisisi atau imbalan yang lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan nilai tercatat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis antara lain prospek bisnis perusahaan yang kondisi industri secara umum, nilai strategi bisnis, kualitas manajemen, dan nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Selanjutnya diferensial. Berdasarkan PSAK 22 revisi 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil ahli yang dianggap penyebab nilai wajar dari entitas anak yang akan dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Jadi, diferensial bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama, karena perbedaan nilai wajar dari aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil ahli. Yang kedua, karena goodwill, jadi kombinasi keduanya. Yang kedua, karena goodwill bisa jadi kombinasi keduanya dan harus dilakukan analisis untuk menentukan diferensial. Diferensial bersifat sementara atau temporer yang akan muncul ketika dibuat jurnal eliminasi dan akan dinolkan di jurnal eliminasi kedua dan nilainya akan dialokasikan. Contohnya, dialokasikan ke aset yang nilai wajar berbeda dengan nilai tercatat. Bisa ke goodwill atau kombinasi keduanya. Aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil ahli. Menurut PSAK 22 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang diperuntukkan dalam proses akuisisi. Contoh, aset tak berwujud berupa paten. Ada kemungkinan saat mengakuisisi memperoleh aset berupa paten, tetapi paten ini dihasilkan perusahaan anak melalui proses secara internal. Maka secara standar suatu aset tak berwujud yang tercipta melalui proses internal tidak boleh diakui. Paten boleh diakui jika paten tersebut diperoleh secara dibeli, meskipun hal itu sebenarnya bernilai. Selain itu, PSAK 22 2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Misalnya, pihak pengakuisisi atau perusahaan induk bisa saja mengakuisisi suatu aset tak berwujud berupa paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi atau perusahaan anak.
perusahaan anak tersebut tidak dapat mengakui sebab aset tak berwujud berupa paten itu dihasilkan melalui proses secara internal. Selanjutnya goodwill. Goodwill tidak diamortisasi tetapi akan dilakukan pengujian penurunan nilai. Jika terdapat indikasi bahwa telah terjadi penurunan nilai aset. Kapan terjadi penurunan nilai aset? Yaitu ketika nilai tercatat dari aset tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai terpulihkan atau nilai yang diperoleh kembali ditentukan berdasarkan nilai mana yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dibandingkan nilai atau hasil investasi di masa mendatang. Berikutnya pembelian dengan diskon. Akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investi. PSAK 22 Revisi 2010 mengidentifikasikan bahwa investor pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Terdiri yang pertama konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Maka perusahaan hanya akan melaporkan laporan posisi keuangan dan jurnal eliminasi yang terkait. Terkait ada yang pertama menghapus ekuitasnya anak seperti saldo laba dan saham biasa. Yang kedua menghapus investasi perusahaan induk pada perusahaan anak. Yang ketiga memunculkan diferensial atau dialokasikan. Yang keempat memunculkan kepentingan non pengendali di bagian kredit. Selanjutnya konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Laba bersih dan saldo laba konsolidasian. Ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Berikutnya konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Contohnya setelah satu periode atau menambah periode 1 tahun. Ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Adanya bagian ekuitas kepentingan non pengendali, yaitu bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan akan muncul kepentingan non pengendali. PSAK 65 Revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini berarti untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Sebagai berikut, nilai wajar konsiderasi sama dengan nilai akuisisi sama dengan imbalan yang diserahkan. Isu lain seputar konsolidasian. Adanya biaya transaksi terkait akuisisi dibedakan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali biaya terkait penerbitan efek. Demikian video rangkuman yang saya buat dari video pembelajaran pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Semoga bermanfaat, lebih dan kurang mohon maaf, dan semoga bisa bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.